Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana menemukan syarat segitiga kongruen. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Sri Patmi MSI dan Ibu Dwi Novitasari SPD MPD. Dengan anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Puspita Dwi Kurnia dengan NIM E1R020105. saya Rahdi Mistahul Rajab dengan NIM E1R020108. Dan saya sendiri Reka Hiti Syafitri dengan NIM E1R020115. Adapun di sini kompetensi dasar dari materi kekongruenan adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan tujuan pembelajaran menemukan syarat kekongruenan segitiga. Segitiga kongruen adalah dua atau lebih segitiga dengan bentuk dan ukuran yang sama persis satu sama lain, sehingga segitiga-segitiga tersebut akan tetap sama persis jika dibalik, diputar, maupun dilipat. Untuk menguji kekongruenan segitiga, kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi. Jika diketahui ada tiga garis yang masing-masing mempunyai panjang 3 cm, 5 cm, dan 6 cm. Ketiga garis tersebut kita hubungkan akan menjadi segitiga-segitiga seperti pada layar. Seperti yang kita lihat, ada tiga segitiga yang terbentuk. Yang pertama, segitiga ABC, yang kedua, segitiga PQR, dan yang ketiga ada segitiga XYZ. Pertanyaannya di sini adalah apakah ketiga segitiga tersebut kongruen? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena panjang sisi BC sama dengan sisi QR sama dengan sisi YZ yang bernilai 3 cm. Kemudian panjang sisi AB sama dengan sisi PQ sama dengan sisi XY yang bernilai 5 cm. Dan panjang sisi AC sama dengan sisi PR sama dengan sisi XZ yang bernilai 6 cm. Jadi di sini dapat disimpulkan salah satu cara untuk menyatakan dua segitiga kongruen adalah jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa disebut dengan syarat sisi-sisi-sisi. Jika diketahui sebuah segitiga terbentuk dari garis dengan panjang 4 cm dan 6 cm, di antara kedua garis tersebut membentuk sudut 60 derajat, maka akan terbentuk segitiga seperti yang terlihat pada layar. Pada layar dapat kita lihat terdapat segitiga DEF, segitiga KLM, dan segitiga STU. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah ketiga segitiga tersebut kongruen? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Coba kita perhatikan ketiga segitiga tersebut. Di sana sisi DE sama dengan sisi KL dan sisi ST, yaitu 4 cm. Kemudian sisi DF sama dengan sisi KL sama dengan sisi SU, yaitu 6 cm. Dua sisi tersebut diapit oleh sudut 60 derajat, di mana sudut tersebut sudut EDF sama dengan sudut LKM dan sama dengan sudut TSU. Kemudian jika kita sesuaikan sisi dan sudutnya, maka akan terbentuk segitiga yang sama persis, sehingga dapat kita sebut dengan kongruen. Jadi dapat disimpulkan cara kedua untuk menyatakan dua segitiga kongruen adalah jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasanya syarat ini disebut dengan sisi sudut sisi. Selanjutnya, jika diketahui sebuah segitiga terbentuk dari garis dengan panjang 6 cm dan garis tersebut diapit oleh sudut 30 derajat dan 70 derajat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga yang terlihat pada layar. Nah, pada layar terlihat segitiga ABC, segitiga GHI, dan segitiga OPQ. Apakah segitiga tersebut kongruen? Coba kita perhatikan segitiga ABC, segitiga GHI, dan segitiga OPQ. Sudut ABC sama dengan sudut GHI sama dengan sudut OPQ, yaitu 30 derajat. Dan juga sudut CAB sama dengan sudut IGH sama dengan sudut QOP, yaitu 70 derajat. Di mana di antara kedua sudut tersebut dihubungkan oleh sisi yang panjangnya 6 cm.
Jika kita sesuaikan sisi dan sudut dari ketiga segitiga tersebut, maka terbentuk segitiga yang sama persis, sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga tersebut kongruen. Jadi, cara ketiga untuk menyatakan dua segitiga kongruen adalah jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasanya syarat ini disebut dengan sudut sisi sudut. Jika diketahui sebuah segitiga memiliki besar sudut 30 derajat dan 45 derajat, serta panjang salah satu sisinya 4 cm, maka akan terbentuk segitiga seperti berikut. Dapat kita lihat pada layar terdapat segitiga DEF, segitiga MNO, dan segitiga RST. Apakah ketiga segitiga tersebut kongruen? Ya. Mengapa? Coba kita perhatikan besar sudut FED sama dengan besar sudut ONM sama dengan sudut TSR, yaitu 30 derajat. Kemudian besar sudut FDE sama dengan sudut OMN sama dengan sudut TRS, yaitu besarnya 45 derajat. Kemudian salah satu sisinya memiliki panjang 4 cm, yaitu sisi FE, sisi ON, dan sisi TS. Jika kita sesuaikan sisi dan sudut dari ketiga segitiga tersebut, maka akan terbentuk segitiga yang sama persis, sehingga dapat kita katakan bahwa segitiga tersebut kongruen. Jadi, cara keempat untuk menyatakan dua segitiga kongruen adalah jika dua sudut yang bersesuaian sama besar dan salah satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya syarat ini disebut dengan sudut-sudut sisi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuktikan dua segitiga kongruen. Dapat kita lihat gambarnya, yaitu di sana ada gambar segitiga ABC dan segitiga EDC. Nah, kita diperintahkan untuk membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Dapat kita gunakan alternatif penyelesaiannya, di mana berdasarkan gambar kita peroleh bahwa AC sama dengan EC, yaitu kenapa sama? Karena mereka di sini ada tanda sama panjangnya. Kemudian gradien sudut ACB sama dengan gradien sudut ECD, karena mereka saling bertolak belakang. BC sama dengan DC, karena diketahui ada tanda sama panjangnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sisi sudut sisi. Kemudian ada gambar segitiga PQS dan RQS. Nah, di sini sama ya, kita diperintahkan untuk membuktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Dengan alternatif penyelesaian, nah berdasarkan gambar dapat kita peroleh bahwa PQ sama dengan RQ karena diketahui ada tanda sama panjangnya. PS sama dengan RS juga karena diketahui ada tanda sama panjangnya. QS pada segitiga PQS sama dengan QS pada segitiga RQS, atau bisa kita katakan bahwa QS berimpit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi. Dari yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan syarat sisi. Berikut adalah gambar bahwa segitiga itu bersesuaian sama panjangnya, atau bisa disebut sisi. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau biasa disebut dengan syarat sisi sudut sisi. Seperti di layar merupakan gambar segitiga yang dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Yang ketiga,
Dua pasang sudut yang bersesuaian sama panjang dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, atau biasa disebut dengan syarat sudut sisi sudut. Oke, sudah diwakilkan oleh gambar seperti di layar. Kemudian yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan syarat sudut-sudut sisi. Nah, gambar segitiga yang sudut-sudut sisi dapat kita lihat bersama di layar ya. Kemudian yang kelima, ada khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring, dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, gambar segitiganya sudah ada di layar ya, dapat kita lihat bersama. Demikian yang dapat disampaikan kelompok 4 mengenai syarat kekongruenan segitiga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.